Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa Mitra Kalbu TVRI Bengkulu, kembali tentunya untuk di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu edisi hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ahmad Farhan dan juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Sukamerindu dengan tema kita yaitu orang-orang yang merugi. Nah, kita kembali ke sesi pertanyaan, tentunya kami persilakan untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Sukamerindu untuk bisa memberikan pertanyaannya yang pertama. Silakan nih, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Malawati. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Ya. Dengan telah kami dengarkan menyimak tadi ceramah Ustadz tadi, bahwa kami merasa bagaimana kalau saat ini kita sudah tahu bahwa orang yang merugi itu bagaimana. Kemudian kalau yang dulu-dulu itu bagaimana Ustadz? Jadi yang rugi dulu-dulu itu apakah bisa kembali kita mengambil lagi untuk masa sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Ustadz dijawab langsung, silakan. Baik, Allah itu suka kepada orang yang membersihkan diri dan orang-orang yang menjaga kesucian. Ya. Kesucian diri yang sifatnya zahir dengan bersuci. Inna yuhibbut tawabin yuhibbut tatahhirin. Kalau membersihkan jiwa itu dengan taubat. Jadi setiap kita ini kan pasti punya salah. Manusia itu tempat khilaf dan alpa. Masa lalu kita jadi sejarah, jadi pengalaman. Yang penting kan sekarang kita masih ada kesempatan. Allah masih memberikan kita kehidupan. Berarti yang lalu-lalu sebagai catatan buruk kita, ya kita bermohon saja Allah maafkan dengan kita juga mengikutkan kebaikan-kebaikan. Wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasanin. Jadi kan kata Allah itu kan bagaimana kita ini selalu bertakwa kepadanya dimanapun berada dan terus berbuat kebaikan. Kita ikutkan saja kebaikan kita karena kita punya keburukan, ada keburukan-keburukan kita ikuti. Jadi maaf karena memang kita cenderung masih sering alpa dan dosa, masih sering salah dan lupa. Tapi kebaikan terus juga dilakukan. Semoga nanti kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sama seperti kita sering sampaikan. Ini ada orang nggak pernah sholat, lalu merasa karena nggak pernah sholat, lalu lain ngomong, nggak ada guna kau, ya sholat. Kau ini kan pemabuk, kau ini pejudi, kau ini bla bla bla. Lah walaupun dia pejudi dalam tanda petik, dia pemabuk, pezina bahkan pernah dulu, ya sholat tetap dikerjakan. Karena sholat itu kewajiban utama. Ya semoga nanti dengan dia terus melaksanakan sholat, sholat itu akan menjadi cahaya bagi dirinya sehingga perbuatan yang salah itu diakui salah dan dia tinggalkan. Lalu betapa merugilah dia manusia. Sudahlah dia pejudi, pezina, pemabuk, tambah tidak sholat. Maka jangan pernah mengatakan kepada orang yang pernah berbuat dosa, lalu kita bilang percuma kamu sholat, gak usah sholat deh, kamu kan begini-begini. Lah biarlah terus saja, sholat saja terus. Ya mudah-mudahan sholat itu nanti akan menjadi cahaya, menjadi nur fi qalbi, wa nurun fi wajhi, wa nurun fi qabri, wa nur fi mahsyarihi. Jadi dia akan menjadi cahaya di wajahnya, menjadi cahaya di hatinya, cahaya di kuburnya, cahaya di padang mahsyar nanti. Jadi teruslah saja, karena memang kita ini kan tempatnya salah. Jadi dulu kita punya catatan-catatan yang menurut kita ini membuat kita ya berdosa. Tapi sekarang kita masih dikasih kesempatan Allah. Buktinya apa? Kehidupan. Maka teruslah berbuat baik selama masih dikasih kehidupan. Jangan mengabaikan lagi sekecil apapun kebaikan. Jangan juga meremehkan sekecil apapun keburukan. Ini kan kita kadang yang kebaikan kecil kita abaikan, yang kecil keburukan kita remehkan. Padahal jangan-jangan sekali kecil yang kita remehkan dari dosa, itu yang membuat kita Allah murka. Sebaliknya yang kecil tadi kebaikan kita abaikan, ternyata itu yang Allah ridho. Kan nggak tahu kita, maka terus saja. Tidak apa-apa bu kita menyadari kita punya salah. Ya mohon ampun kepada Allah. Ya rugi itu nanti kan di akhirat. Di saat memang kita sudah tidak punya kesempatan memperbaiki diri, tidak ada yang bisa kita lakoni kecuali berharap kebaikan di dunia tadi. Nah, apalagi kita sadari ya Allah dulu aku banyak salah. Itulah
mengapa Allah tegaskan dalam Al-Quran itu banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia itu andaikan mereka bisa dikembalikan fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Rabb, andai Engkau berkenan kembalikan kami hidup ke dunia sebentar saja, kami janji deh akan berbuat baik, kami akan sedekah, kami akan ibadah yang soleh. Tapi nggak mungkin lagi tuh, hayat lima tu'adun, nggak mungkin akan kembali. Jadi nggak apa-apa kita menyadari kita punya kesalahan, biar nanti tidak merugi, ya kita push terus kebaikan-kebaikan mumpung kita masih ada kesempatan. Masya Allah. Jadi itu ya Bu, dengan jawabannya. Baik, mungkin ada lagi mau bertanya, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Lis dari Masjid Taklim Al-Hikmah Sukamrinu. Pertanyaannya Agak miring, agak lurus, agak menanjak. Gini, Pak Ustaz. Di sehari-hari kita sering mendengar yang penting kita tidak merugikan orang lain. Iya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz pro kontranya di dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti rugi sendiri nggak apa-apa Pak Ustaz. Jangan orang lain, silakan. Iya, kan begini, berbuat baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ketika tidak menyakiti diri sendiri, juga tidak menyakiti orang lain. Ya kalau kita kata yang penting tidak merugikan orang lain sementara merugikan diri sendiri, kan salah juga. Idealnya kita tidak dirugikan, orang juga tidak dirugikan. Ya itu. Jadi ketika misal kita tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Ketika nggak mau dibully, jangan membuli. Ketika nggak mau dipinggirkan, jangan minggirkan. Ketika nggak mau merasa dikucilkan, jangan mengucilkan. Itu menjadi satu hukum alam. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang beriman sesungguhnya, salah satunya itu ketika kita mencintai orang lain, ya, peduli, ya, perhatian sebagaimana kita juga peduli pada kita sendiri. Kalau kita tidak pengen hidup kita rusak, bentuk keimanan itu kita juga tidak pengen orang lain juga rusak. Kita tahu tuh anak keponakan kita, tetangga kita, ya. Bentuk kepedulian kita, iman kita ingatkan. Jangan, nak, kamu kan masih muda. Kehidupan hari ini, aktivitas ini kan tidak baik. Walaupun dia anak tetangga, itu untuk iman kita. Ya, sebagaimana kita tidak pengen anak kita rusak, ketika kita lihat tetangga kita yang kita punya kesempatan mengingatkan, dan dia punya potensi untuk saya, kita ingatkan. Bukan kita abaikan. Justru salah kalau kita membiarkan saja, seolah itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Atau yang penting saya tidak rugi, terserah dia. Atau yang penting orang nggak dirugikan, terserah saya. Nah, pernyataan seperti itu saya pikir nggak proporsi. Bahwa kita ini kan dijadikan sebagai umat wasaton, umat yang moderat, yang pertengahan dalam bertindak, bertutur kata, harus seimbang, harus adil, harus mengedepankan maslahat. Ya, jadi saya pikir Islam dia sangat proporsi, sehingga kata orang Arab khil umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Kalau kita tidak mau rugi orang, kita bilang yang penting tidak merugikan orang lain, ya. Paling sebenarnya kalau kita mengatakan begitu, kadang kerugian itu pada kita sendiri juga. Nah, harusnya kan kita tidak merugikan diri kita, apalagi merugikan orang lain. Nanti artinya gitu. Serah saya kan penting saya tidak merugikan mereka. Padahal sikap kita misalkan diundang nih acara, ada takziah, diundang nih acara pesta, kita nggak peduli. Saya nggak ngapain sih, saya kan nggak merugikan dia kalau nggak saya datang, saya nggak makan makanan dia, nggak ngurangi jatah makanan dia, kata kita kan, padahal salah. Padahal itu kerugian bagi kita. Saat itu kan ada silaturahim, akan banyak keberkahan, akan datang kebaikan. Nah, jadi begitu ya. Masya Allah, gitu Ibu ya. Nah, baik, kita akan jeda iklan dulu untuk Ibu dari studio, tentunya juga pemirsa di rumah tetap bersama kami di Mitra Kolbu TVRI Bengkulu.